Konon gunung ini dijaga oleh Kiai Ongkowijoyo dan juga para Punokawan yang ada di puncak yang dinamakan Gunung Kelut. Ada satu penasaran yang aku pengen tanyakan dalam penglihatan mata Alif, apa sih sebenarnya yang Alif lihat di sana? Bisa saya lihat pada masa itu gunung yang masih ada walaupun sudah tidak ada, banyak sekali para tokoh-tokoh pewayangan. Mereka menggunakan aksesoris pewayangan, makanya saya bilang tokoh-tokoh pewayangan. Semakin masuk ke wilayah Puri tersebut, rasanya tuh kayak saya anak yang diemong sama orang tuanya. Jadi kayak ketika masuk wilayah itu semakin dibalut kasih sayang ibaratnya. Tapi tempat ini masih ada sampai ke zaman sekarang, walaupun mungkin di zaman sekarang alamnya udah beda sama dimensi manusia sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabar? Alhamdulillah masih baik mas. Syukur alhamdulillah. Mas Anton gimana kabarnya? Kabar baik tentunya. Alhamdulillah. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Amin, amin. Nah Sobat Time Travel, di episode kita kali ini kita akan membahas penelusuran sebuah kawasan atau lebih tepatnya Gunung Purba ya gitu. Yang dipopulerkan melalui sebuah lagu ya, mungkin Sobat Time Travel pernah mendengar lagu yang seperti ini. Ademe Gunung Merapi Purbo. Ya benar, itu salah satu petikan lagu yang berjudul Banyulangit yang dipopulerkan oleh mendiang Didi Kempot. Nah, bercerita tentang sebuah gunung purba yang ternyata beliau sendiri mengatakannya dalam liriknya sebagai sebuah tempat yang penuh kedamaian gitu. Nah, yang ada di Gunung Purba ini ada di Desa Patuk di Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, gunung berapi Purba Langeren ini merupakan kawasan desa wisata yang merupakan gunung aktif sekitar 60 juta tahun yang lalu gitu. Nah, suatu kawasan yang kaya akan materi vulkanik yang tua yang bernilai ilmiah tinggi untuk berbagai penelitian, entah bisa secara geologi atau sejarah atau bisa juga yang lain. Nah, Sobat Time Travel, sejak masuk sebagai jaringan taman dunia melalui UNESCO Global Geopark, nah desa wisata Langeran ini telah memiliki berbagai penghargaan pariwisata baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional sebagai desa pariwisata terbaik versi Kemenparekraf dan juga sebagai salah satu kandidat pemenang yang ada di ASEAN Sustainable Tourism Awards pada tahun 2017 dan setelahnya 2018, dan juga menjadi salah satu desa terbaik dari Organisasi Pariwisata Dunia PBB yaitu UNWTO baru kemarin di tahun 2021. Nah, Gunung Merapi Purbo Langeran ini memiliki berbagai cerita yang unik gitu, cerita mitos dan kepercayaan setempat yang ada di sana. Nah, gunung ini tersusun dari berbagai banyak bongkahan batuan besar yang oleh warga sekitar disebut sebagai Gunung Wayang karena menyerupai tokoh pewayangan. Dan konon gunung ini dijaga oleh Kiai Ongkowijoyo dan juga para Punokawan yang ada di puncak yang dinamakan Gunung Kelut. Nah, Sobat Time Travel, di Gunung Berapi Purba Langeran ini juga melalui berbagai penelitian literatur, saya juga menemukan berbagai hewan mitologi yang ada di sana. Misalnya ada bahwa kawasan itu dikelilingi oleh dilingkari oleh seekor naga besar yang dengan kesaktiannya mampu melakukan penyembuhan terhadap segala macam penyakit. Dan
juga ada macan putih miliknya Kiai Soyono yang mengamankan segala kejahatan yang ada di kawasan tersebut. Dan juga kuda sembrani yang menjadi tunggangan para dewi yang para bidadari yang singgah di Telogowungu yang ada di kawasan tersebut. Nah, cerita-cerita mitos ini tuh banyak diangkat itu yang mungkin sobat time travel dan semua yang mengetahui itu adalah mitos tentang kampung itu, di mana hanya ada 7 keluarga yang boleh menempati satu kawasan di sekitar desa Telogo yang ada di Gunung Purba Ngelanggeran. Nah, banyak dari kita tuh penasaran gitu ya, karena sekarang kita udah masuk ke pembahasan kita tentang banyak cerita-cerita tentang pewayangan. Meskipun disebut sebagai gunung wayang oleh masyarakat setempat gitu, tapi malah memiliki berbagai pantangan budaya terkait dengan pagelaran wayang. Misalnya dalangnya tuh nggak boleh membelakangi gunung Merapi Purbonya. Terus juga ada misalnya kayak nggak boleh mengangkat satu lakon yang bercerita tentang Ongko Wijoyo itu tersakiti lah di situ. Dan ada beberapa yang lain. Nah, kan kita juga jadi banyak yang penasaran lah ya, dan ingin membuktikan lah sebenarnya lirik lagu Banyu Langit milik mendiang Didi Kempot ini sempat mendaraskan beberapa baris yang bercerita tentang bahwa Gunung Api Purbo ini ingin menceritakan kisahnya, dan mungkin kisahnya ini bisa diceritakan melalui penglihatan Alif sekarang gitu ya. Nah, di situ kan ada penasaranku sebenarnya apa sih yang dirasakan Didi Kempot, dan juga mungkin dalam penglihatan mata batin Alif ya, kenapa Didi Kempot ini sempat mengatakan bahwa Gunung Merapi Purbo ini suasananya penuh kedamaian, demi Gunung Purbo. Ada satu penasaran yang aku pengen tanyakan, kenapa sih Didi Kempot juga mengatakan dalam liriknya bahwa ada kedamaian yang dirasakan di Gunung Purbo. Nah, dalam penglihatan mata batin Alif, apa sih sebenarnya yang Alif lihat di sana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya dari pertanyaan Mas Anton tadi, dengan penjelasan Mas Anton, saya punya cerita, Mas. Ceritanya gini, pada waktu itu, suatu hari, saya dengan izin Yang Maha Kuasa pergi ke wilayah Yogyakarta tersebut. Kemudian yang kita kenal sekarang sebagai Gunung Merapi kan ada ya. Nah, ternyata saya diberikan penglihatan, saya nggak tahu gimana, tiba-tiba udah pergi ke masa yang mungkin sudah sangat jauh waktunya. Menurut penelitian kan udah 60 juta tahun, ya kan, menurut penelitian. Tapi saya juga nggak tahu pastinya itu kapan. Intinya adalah saya melihat bahwa di depan sana ada satu gunung dengan berbagai macam panorama di sekelilingnya yang sangat indah. Nah, perbedaannya dengan wilayah Merapi dengan gunung yang tersebut adalah saya ngerasanya ketika saya berdiri di salah satu titik di situ, hawanya tuh enak, adem. Saya pikir awalnya mungkin karena sekedar gunung aja. Gunung kan enak dingin, ya sejuk. Tapi ternyata di balik kesejukan, di balik dinginnya itu ada sesuatu yang bikin damai di dalam hati. Bukan cuma di hati tapi di pikiran juga. Nah, akhirnya saya coba keliling-keliling, lihat ternyata ada salah satu lokasi di mana lokasi tersebut kalau saya lihat dari jauh awalnya itu bisa saya bilang sebagai salah satu bangunan. Bangunannya itu cukup besar. Di dalam bangunannya itu, di dalam wilayahnya itu ada beberapa kompleks ibaratnya gitu. Mungkin agak susah untuk diceritakan karena hampir tidak ada contohnya di dunia sekarang. Tapi secara sederhananya bisa saya bilang bangunan itu ibaratnya kayak semacam puri lah. Puri untuk entah untuk apa ya, awalnya kan saya nggak tahu. Nah, singkatnya, saya ada ketertarikan untuk ke sana. Ketika saya ngedeketin ke sana, semakin lama hawanya semakin beda. Yang tadinya memang adem, enak, semakin lama itu jauh semakin adem, jauh semakin tenang, enak buat refreshing. Nah, sampai akhirnya saya nggak tahu gimana udah ada di wilayah depan bangunan tersebut. Jadi di depan bangunan itu, di depan wilayah itu nggak langsung bangunannya, tapi udah kelihatan bangunan di depan besar di sana. Saya perhatiin ke dalam sana, ternyata ada orang-orang yang itu bisa bikin
bulu kuduk saya tuh berdiri merinding. Bukan karena takut, tapi karena takjub. Di situ saya benar-benar ibaratnya Masya Allah gitu, Subhanallah gitu. Tahu nggak Mas apa yang saya lihat? Apa? Yang saya lihat adalah orang-orang dengan pakaian seperti pakaian pewayangan. Tapi kalau di beberapa cerita time travel sebelumnya saya bertemu dengan tokoh ini, tokoh itu yang memang pakaiannya seperti wayang-wayang pewayangan, dunia pewayangan itu. Tapi ketika saya melihat para beliau-beliau itu jauh lebih tenang ketimbang melihat yang sebelumnya saya lihat. Nah, singkatnya saya nggak tahu gimana kok alhamdulillah kayak diberi izin untuk masuk. Sebenarnya prosesnya panjang, tapi ini inti-intinya aja. Ketika udah masuk ke wilayah dalamnya, saya bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh pewayangan. Beliau leluhur suci lah bisa saya bilang. Mungkin di zaman sekarang kita kenal sebagai salah satunya para punakawan. Itu yang bikin saya takjub. Ketika semakin lama saya semakin mendekati mereka, semakin masuk ke wilayah puri tersebut, rasanya tuh kayak saya anak yang diemong sama orang tuanya. Jadi kayak ketika masuk wilayah itu semakin dibalut kasih sayang ibaratnya. Kayak bener-bener, ayo nak sini masuk, sini masuk gitu. Sini dijamu dengan baik, ibaratnya diterima, disapa dan lain sebagainya. Sampai akhirnya saya istilahnya apa ya, melihat dan mendengar ada petuah-petuah, ada nasihat-nasihat dari para tokoh-tokoh leluhur tersebut. Di antaranya adalah seperti ini. Tempat ini dari dulu gunungnya masih ada sampai ke zamanmu di zaman sekarang gunungnya sudah tidak ada. Ini adalah tempat yang sakral, ini adalah tempat yang suci. Kemudian walaupun gunung yang sekarang sudah tidak ada, tapi tempat ini masih ada sampai ke zaman sekarang. Walaupun mungkin di zaman sekarang alamnya udah beda sama dimensinya manusia sekarang. Ya yakin nggak bahwa gunung ini pernah ada, tempat-tempat seperti ini tuh pernah ada di tanah air kita, di bangsa kita, di negeri kita sekarang. Seperti itu. Kemudian beliau melanjutkan seperti ini. Para leluhur mengatakan bahwa tempat ini, gunung ini bukan hanya sekedar lokasi, bukan hanya sekedar bentukan alam, tapi ini adalah bisa dibilang sebagai manifestasi dari penghubung antara bumi dengan langit. Maknanya yang bisa saya pahami adalah manifestasi penghubung antara makhluk dengan sang pencipta. Makanya kalau misalkan dalam pewayangan itu kan pasti didahulukan dengan gunungan, ya kan? Simbolisnya gunungan sebagai penghubung, manifestasi penghubung antara makhluk-makhluk khususnya manusia dengan sang pencipta yang ada di sana, di atas sana. Bahasanya gitu. Makanya mungkin menurut saya nih, persepsi saya dengan apa yang Mas Anton tadi ceritain, dengan apa yang beliau sampaikan, saya dengar itu ada dalang yang nggak boleh membelakangi gunung itu, lokasi tersebut. Ya karena lokasi tersebut sangat suci, sangat sakral, maka harus menghadap ke sana. Kalau nggak belakangin ibaratnya kayak nggak sopan kan. Padahal lagi menceritakan sesuatu yang sangat luar biasa yang pernah terjadi di masa yang lampau. Nah, beliau bicara seperti itu. Kemudian ada lagi kayak gini yang saya dengar ya, bahwa para leluhur itu bilang, tempat ini kan sekarang udah beda. Gunungnya udah nggak ada nih, cuman ada bongkahan-bongkahan batu, ya kan? Dan adanya Gunung Merapi. Mau bagaimanapun, tempat ini masih ada, walaupun sudah berada di alam yang lain. Tetapi harus tetap menjaga kebersihan, kesopanan, kelestariannya, dan lain sebagainya. Intinya kayak gitu sih Mas. Dan yang terakhir adalah bahwa dari semua penjelasan para leluhur tersebut yang kebetulan alhamdulillah bisa saya dengar, intinya bahwa kita sebagai anak cucu keturunannya mereka sampai ke zaman sekarang, apalagi yang mungkin di dalam hatinya tuh ngerasa peka dan seakan-akan kayak kayak dibimbing atau kayak punya, ya intinya kepekaan lah terhadap sekitar, terhadap batin dan sebagainya, bahwa kita harus bangga terhadap bangsa kita, terhadap tanah air kita, karena bangsa kita itu bukan hanya sekedar punya sejarah proklamasi ibaratnya, tapi di zaman yang lampau sekali itu jauh lebih besar itu, dan nilai-nilai itu yang harus dijunjung tinggi. Makanya dari penjelasan beliau, dari apa yang beliau sampaikan itu sangat mengandung poin-poin yang sangat suci menurut saya.
yang bisa disampaikan ke Sobat Time Travel dan ke Mas Anton? Bahwa kita tuh punya leluhur-leluhur yang besar ya di masa lalu, dan juga ternyata ada tempat-tempat yang sudah dari zaman dulu memang spesial gitu kali ya. Bahkan kalau dari 60 juta tahun yang lalu kan sebenarnya tuh ada rentang waktu yang panjang ya. Sebenarnya mungkin ceritanya juga pasti banyak sebenarnya yang bisa Sebenarnya banyak, dan apa yang kebetulan bisa saya lihat pada masa itu, gunungnya masih ada walaupun sudah tidak ada. Banyak sekali para tokoh-tokoh pewayangan, mereka menggunakan aksesoris pewayangan, makanya saya bilang tokoh-tokoh pewayangan. Saya juga nggak tahu namanya siapa, tapi mereka itu banyak yang ke situ, Mas. Jadi ke lokasi itu ibaratnya entah mungkin singgah, entah apa, pertemuan dan sebagainya, lalu pergi lagi. Intinya lokasi tersebut seperti salah satu lokasi tempat yang spesial berkumpul atau salah satu lokasi persinggahan bagi para leluhur-leluhur suci zaman dulu sampai ke zaman sekarang gitu. Karena selain itu, dari apa yang saya lihat, itu seperti ada jalur-jalur secara spiritual ke tempat-tempat yang lain di seluruh dunia. Dan itu salah satu lokasinya di situ, salah satu jalurnya. Makanya para leluhur ke situ. Dan itu jadi tempat yang sakral. Makanya jadi nggak heran ya apa yang Didi Kempot tuliskan itu, bahwa Gunung Merapi Purbo Pangandaran itu satu tempat yang penuh kedamaian, karena ternyata di sana juga banyak leluhur-leluhur suci pada zaman lampau sampai sekarang lah gitu. Ya mungkin dari apa yang Mas Anton sampaikan tentang mendiang Didi Kempot, beliau menciptakan lagu tersebut tentang gunung itu, mungkin beliau almarhum merasakan sesuatu kali secara spiritual, dan tadi yang para leluhur sampaikan itu peka gitu, dan nggak banyak orang kan yang bisa peka. Gitu sih. Ada lagi nggak deh, atau pesan-pesan dari para leluhur gitu untuk generasi yang sekarang, untuk kita gitu? Sebenarnya tadi udah disampaikan, lagi-lagi nggak banyak orang yang bisa peka. Nah, kalau terkait kawasan-kawasan yang dikatakan menurut kepercayaan setempat ada cerita-cerita yang mungkin kan banyak diangkat ya, kalau kayak misalnya kayak Kampung Pitu segala macam, terus kayak ada Telogong semacam itu, masih merupakan bagian dari cerita yang ada di gunung itu. Kalau dari apa yang bisa dilihat ya Mas, sebenarnya kan banyak ceritanya. Tapi karena sangat panjang, sangat banyak, apalagi 60 juta tahun yang lalu menurut penelitian. Ya masa kita ceritain semua di sini? Kan nggak mungkin. Ya mungkin bisa di episode berikutnya. Sobat Time Travel, kita mendapat gambaran yang lebih jelas lagi tentang kedamaian apa yang ada di Gunung Merapi Purba yang ada di Melangkaran melalui cerita yang Alif tadi ceritakan. Nah, Sobat Time Travel, semoga tayangan kali ini bisa memberikan satu gambaran yang baru tentang apa yang tidak banyak orang rasakan, tidak terlalu peka untuk merasakan apa yang ada di sana gitu. Nah, semoga kalian suka dengan episode kali ini. Jika kalian suka, tekan tombol like dan bagikan ke sebanyak mungkin orang yang belum tahu channel kita. Tuliskan komentar kalian jika kalian mengetahui ada fakta-fakta atau cerita yang lain tentang situs tersebut, dan tetap tekan tombol subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.